Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mini project kami. Ini adalah member yang pertama, saya sendiri, Hanifa Irena dengan NRP 016. Nama saya Muhammad Rafi Aswa NRP 120. Saya Salman Mustafa dengan NRP terakhir 131. Setelah itu kami akan melanjutkan ke materi berikutnya. Akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, yang pertama itu ada information about the speaker. Jadi dari video yang kita pilih kemarin itu pembicara bernama Jessica Led. Jessica Led mengatakan dalam video itu ia lagi merenungkan perjalanan hidupnya selama 10 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Selama 10 tahun tersebut, ia memikirkan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu juga, ia ikut serta dalam tantangan 10 tahun yang sering populer di dalam media sosial. Nah, seiring refleksi hidupnya, Jessica menyadari bahwa beberapa hal yang dianggap mudah seringkali membutuhkan usaha dan perjuangan yang cukup besar untuk dicapai. Yang mencatat bahwa persepsi tentang kemudahan seringkali dipasarkan melalui iklan dan pesan-pesan inspiratif. Nah, selanjutnya itu next. Next. Nah, selanjutnya Jessica juga berbagi pengalamannya dalam menghadapi tantangan dalam hidupnya. Ia menghadapi situasi yang menantang seperti mengatasi ketakutan dan melampaui rasa tidak nyaman. Meskipun ia merasa kesulitan, ia menyadari bahwa dalam hidup itu orang seringkali dihadapkan pada tantangan yang membuat mereka keluar dari zona nyaman. Namun Jessica belajar untuk tetap melakukannya dan mencapai kesuksesannya. Nah, ya, dan yang terakhir, Jessica mendapatkan pelajaran penting dari ayahnya. Ayahnya selalu mengajarkan untuk mencari kesuksesan dalam menghadapi kesulitan dan ketakutan. Pelajaran berharga ini mengajarkan Jessica untuk menghadapi ketantangan dan keluar dari zona nyaman untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan pribadi. Commute, Fa. Uh, ya, sorry. Poin kedua adalah isi presentasi, yaitu mengingatkan, benar-benar merenungkan dan berpikir di mana saya 10 tahun yang lalu akan berada dalam 5-10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan, akan seperti apa dunia ini, dan inilah saat-saat di mana saya sudah berada mencari semua kutipan inspirasi ini dan bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti siapa saya, apakah saya didekati seperti ini di jalan, dan saya harus memperkenalkan diri saya apa yang akan saya katakan dan singkatnya diterjemahkan saya melakukannya tantangan 10 tahun yang saya sendiri, dan yang bisa saya katakan adalah 10 tahun adalah waktu yang lama dan banyak hal yang bisa berubah, dan tahun 2010 bagi saya adalah era yang benar-benar berbeda. Terus isinya juga yang dia temukan, yang pertama adalah motivasi. Motivasi memungkinkan seseorang untuk memutuskan perhatiannya pada memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan berusaha untuk mencapainya. Yang kedua, memulailah dengan langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil ini memungkinkan Anda melakukan hal yang benar-benar sekarang untuk memungkinkan Anda di masa depan untuk menemukan kesuksesan sedikit lebih mudah dan tantangan tersulit yang pernah Anda hadapi. Terus menjadi tantangan terbaru. Berikutnya, eh, mengakui kerjasama jam latihan yang kamu habiskan untuk bisa sampai ke tempat kami saat ini adalah apa yang penting, dan memang seharusnya banggalah dengan perjuanganmu. Apa yang kamu sadari dalam hidupmu sejauh ini adalah kita perlu membentuk kembali pandangan kita tentang apa yang dianggap berharga dan
menjadikan bukan apa yang paling mudah kita menyadari. Bahkan semuanya yang kita inginkan tidak akan datang dengan mudah. Jadi, sekecil apapun langkah kalian, kalian harus menghargai kerja keras itu karena mencapai kesuksesan pun itu nggak mudah dan rintangannya itu juga banyak dan pasti harus ya mengakuilah kerja keras kita. Dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, berikut adalah korelasi video dengan manajemen pemasaran. Yang pertama, pemasar digital yang terus-menerus menyajikan secara mudah medan kompleks dan mempromosikan produk atau layanan secara online. Oke, yang kedua, pemasar digital harus beradaptasi dengan teknologi, algoritma, dan perilaku konsumen baru. Memerlukan upaya berkelanjutan agar tetap terkini. Selanjutnya, pemasar digital harus berani keluar dari zona nyaman untuk menghadapi platform periklanan baru atau mencoba strategi yang belum teruji. Next, dalam dunia pemasaran digital, kampanye dan strategi pemasaran yang efektif diperlukan dedikasi, usaha, dan juga pendidikan berkelanjutan. Lalu ada strategi pemasaran digital yang sukses memerlukan ketekunan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi, dan strategi tersebut jarang didapat tanpa hambatan. Lalu, kesuksesan dalam pemasaran digital seringkali berasal dari kegigihan, ketahanan, dan juga kemauan untuk menghadapi tantangan secara langsung. Next. Oke. Sekian dari dari kelompok kelompok kami. 6. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.